2025 diprediksi akan menjadi tahun yang tidak mudah bagi perekonomian di Indonesia. Trump makin agresif, tidak ada yang namanya perang tarif, perang dagang itu semuanya menang, win-win. For me, perang dagang itu semua merugi. Indonesia Red Alert. Apa yang gue takutkan 2023 mungkin akan terjadi saat ini, guys. Indonesia makin kesulitan uang dan terutama trigger daripada trade war yang dilanjutkan oleh Presiden Donald Trump terhadap China yang tahun 2023 gue sudah pernah bahas seperti ini. Orang-orang tidak percaya lagi dengan Amerika. Ini adalah dimensi yang kelima. Mereka bersatu membuat sebuah organisasi atau perkumpulan yang disebut dengan BRICS, di mana mereka mencoba untuk meninggalkan US dollar. Dan kita tahu yang akan menjadi masalah adalah respon daripada Amerika. Ketika semua orang berusaha menyerang Amerika, saya melihat akan terjadi the next trade war plus BRICS issue yang akan menggoncang financial system yang ada di dunia. Apa dampaknya buat kita? Karena Indonesia udah mulai kesulitan bermanuver dengan adanya perang dagang ini, langsung kesimpulannya yang pertama, ada kemungkinan pengetatan daripada expenditure, karena kalau kita lihat seluruh negara-negara di Southeast Asia bahkan di Amerika juga melakukan pengetatan dari sisi government. Mau dari Vietnam, mau dari China, semua melakukan pengetatan dan Indonesia juga ikut-ikutan. Akan ada pemotongan alokasi APBN, pengetatan monetary, rupiah juga akan makin melemah, PHK massal yang akhirnya menyebabkan kenaikan pengangguran, turunnya consumer spending, artinya masyarakat sudah malas belanja dan mulai ngerem belanjanya, akhirnya consumer confidence-nya drop, alhasil non-performing loan naik, artinya orang yang ngutang mulai gagal bayar, dan kebangkrutan mungkin akan segera terlihat di berbagai macam UMKM kalau tidak ada upaya dari pemerintah untuk menyelamatkan mereka, yang akhirnya GDP mulai turun. Dan kalau GDP mulai turun bersama-sama dengan negara-negara lain seperti tahun 2015, perlambatan ekonomi global akan bikin kaum menengah ke bawah makin susah hidupnya. Kita ngobrol sedikit tentang Indonesia yang udah kesulitan uang. Gue punya data di sini bahwa pendapatan negara dan pengeluaran negara itu gapnya mulai besar. Pendapatan negara hanya meningkat 2,1%, sedangkan pengeluaran negara meningkat 7,3%. Dan defisit anggaran tahun 2024 tercatat sebesar 507 triliun, guys. 2,29% dari PDB. Sedangkan 2025 nih, total pengeluaran direncanakan meningkat 6% dari tahun sebelumnya. Dan baru anggaran saja itu udah defisit 2,53%. Makanya Pak Prabowo dengan gencar bilang efisiensi dari segala lini, yang jelas dampaknya akan ada layoff besar-besaran di segala bidang. Mungkin sekarang belum terasa, tapi kalau ini terus dilakukan, trennya akan seperti itu dan tidak hanya di Indonesia, tapi di negara lain juga demikian. Salah satu dampak penting yang lu mesti pertimbangkan ketika trade war ini terus berlangsung, China mau tidak mau akan mendistribusikan ekspornya ke negara-negara Southeast Asia dan salah satunya Indonesia. Sedangkan Indonesia untuk melakukan ekspor ke China atau ke negara-negara yang terkena tarif daripada Amerika akan semakin susah untuk Indonesia ekspor. Sedangkan masyarakat Indonesia masih terus menggunakan produk-produk luar negeri. Yang artinya di tahun 2025 sampai 2026 ekspor kita akan makin sulit dan impor kita akan makin besar. Jika negara kita tidak bisa mendapatkan uang dari luar, maka yang dilakukan adalah ngebor ke dalam. Anda dan saya akan mengalami kesulitan pada saat pemerintah secara agresif mencari devisa lebih banyak daripada internal. Baik itu melalui dari pajak, atau bea-bea negara yang lainnya, atau pengetatan dari berbagai macam regulasi yang tidak berpihak kepada UMKM. Ini akan menjadi masalah buat kita. Ketika rupiah nanti melemah, target gue di 17.200 nampaknya akan terlihat. Karena kalau lu ngikutin seluruh Astronaci macro analysis, lu akan lihat bahwa tahapan-tahapan dari setiap kali gue ngasih visi itu terjadi. Mulai dari Big Restart 1, Big Restart 2, Big Restart 3, dan sekaranglah Big Restart 3 nampaknya mulai terlihat jawabannya. Salah satu problem ketika barang-barang China nyampe ke Indonesia, maka persaingan dagang di domestik ini akan berat banget. Ketika UMKM akan bersaing dengan produk China, maka profit mereka akan tergerus habis-habisan, apalagi
toko-toko online akan menjadi platform utama di dalam perdagangan di sektor retail, ini akan menyebabkan ancaman besar buat masyarakat menengah ke bawah. Sebut saja tekstil, elektronik, otomotif, dan kita lihat banyak electric car sudah masuk dari China dan mereka luar biasa keren-keren. Sehingga ancaman dari negeri China masuk ke Indonesia bukannya jelek, tetapi akan menimbulkan persaingan jauh lebih berat. Problem utama dari Red Alert ini, kalau kalian ngelihat rata-rata income middle low society atau dari middle society yang menuju ke high, itu secara average income bersih yang mereka dapatkan setelah dipotong cost itu antara 8 sampai 10 juta. Kalian bisa survei. Nah, pertanyaannya, dengan kondisi ekonomi yang slowing growth, inflasi biasanya akan naik. Kalau inflasi sudah naik, harga-harga barang tentunya akan naik. Dengan income hanya 8-10 juta, maka kalau dulu itu cukup, sekarang pasti akan berasa kurang. Coba siapa dari Anda yang merasa bahwa income yang sekarang didapatkan itu sebentar aja udah habis? Kita harus naikin income-nya. Namun jika Red Alert ini terjadi, hampir mustahil untuk 3 tahun ke depan Anda menaikkan income. Dari yang mungkin sekarang dapat duit 10 juta. Anda berusaha untuk mendapatkan gaji yang bisa naik jadi 15, atau Anda berusaha untuk menaikkan profit dari usaha UMKM Anda untuk menjadi 15 juta, itu hampir mustahil. Untuk Anda bisa naik gaji, Anda harus improve skill yang luar biasa tingginya. Sehingga ini menyebabkan tantangan yang besar sekali untuk majority middle society yang ada di Indonesia. Sedangkan kemungkinan untuk 10 juta ini hilang karena di PHK ataupun perusahaan yang Anda bekerja bangkrut, ataukah bisnis Anda rugi karena kena ancaman daripada foreign misalnya, itu sangat besar. Jadi gue ngelihat, visi gue kali ini ngelihat Red Alert yang ada di Indonesia, ini akan menjadi satu obstacle yang besar sekali di mana masyarakat Indonesia, khususnya middle low society ini akan kepukul luar biasa. Dan Anda harus bersiap-siap, mempersiapkan skill untuk mengantisipasi terjadinya hal ini. Bisa jadi apa yang gue katakan sekarang tidak terjadi. Tapi kalau ini terjadi, there is no turning back. Dan kalau saat ini Anda bangkrut, Anda membutuhkan minimum 20 tahun untuk bisa recover. Catat kata-kata saya, jika di era sekarang Anda bangkrut, Anda membutuhkan 20 tahun untuk recover. So, gue rangkum buat kalian semua, Red Alert dari trade war nampaknya kecil. Tapi kalau lu teliti, dalam 2 tahun ke depan, dan ini terus berlanjut, ini akan berdampak untuk Indonesia. Lu terancam kehilangan income, atau income yang saat ini lu punya nggak bisa naik, tetapi biaya hidup makin tinggi. Karena pemerintah sudah mengalami itu. Ingat, anggaran mereka, cost sudah lebih besar dari pemasukan. Dan kalau dari level government sudah seperti itu, biasanya tidak lama lagi, masyarakat juga akan mengalaminya. Buat yang udah punya 3-5 miliar, mungkin Anda masih aman-aman. Yang penting jangan sampai misinvestment atau terlalu berfoya-foya. Sedangkan untuk middle low society, dengan income 8-10 juta, berjuanglah untuk mendapatkan multiple stream of income dari sumber yang lainnya. Anda bisa belajar bagaimana industri yang lain yang kira-kira masih berpeluang untuk menghasilkan income, dan Anda harus berusaha dalam waktu 2 tahun ini bisa segera menguasai ilmunya dan mendapatkan income tambahan. Sebagai contoh, gua udah ngajarin staff-staff di Astronaci untuk mempersiapkan hal ini. Mereka bisa dapat tambahan income ketika gaji mereka tidak bisa naik. Dengan cara apa? Mereka belajarlah yang namanya trading. Mereka berinvestasi, membeli bond, membeli kripto, yang pada akhirnya mereka bisa mendapatkan tambahan revenue untuk kehidupan mereka. Ya mau gimana lagi coba? Dengan kondisi ekonomi lesu nantinya, kita dipaksa harus belajar trading mau nggak mau. Kalau nggak trading, mau dapat tambahan income dari mana lagi coba? Kalau sambil sibuk kerja kayak gini. Bagus sih, dengan dipaksa belajar trading, personal skill bisa nambah, income bulanan juga bisa nambah. Jadi nggak ngandelin gaji doang. Ya lumayan lah, tiap bulan bisa dapat 2 jutaan dari modal 5 juta. Kalau gue semenjak dipaksa belajar trading, per bulan bisalah dapat 3 juta. Seenggaknya 1 juta juga dapat lah minimal. Trading jawabannya sih. Awalnya emang dipaksa belajar. Estimasi kadang 500.000, bahkan bisa sampai 1.500.000. Ya emang modalnya kecil sih, cuma 3 juta aja. Berguna sih dipaksa belajar trading. Gue ibu-ibu begini aja dapat 1 jutaan lah per bulan buat tambahan duit dapur. Thank you Pak Gumar yang udah dipaksa untuk belajar trading. Yang terakhir, saran gue buat pemerintah, 1, tolong perbaiki birokrasi pemerintahan. Jangan sampai regulasi-regulasi tumpang tindih dan mempersulit para pengusaha di Indonesia, karena kali ini kalau Anda tidak mempertahankan apa yang ada di UMKM Indonesia ataupun pengusaha, ini akan chaos dan dampaknya sistemik.
Yang kedua, tingkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Karena saat ini human resource yang bagus sedang melihat bagaimana peluang bisa kerja di luar. Indonesia berpeluang kehilangan orang-orang yang punya talenta besar yang justru harusnya bisa menolong bangsa ini. Yang ketiga, beri kemudahan untuk masyarakat Indonesia di dalam kebutuhan dasar hidup. Saya sangat setuju dan mendukung program makan gratis dari Pak Prabowo, karena bagaimanapun ketika masyarakat itu tidak lapar, mereka akan bisa berkarya dan bekerja dengan lebih baik. Pastikan kebutuhan kesehatan, keamanan untuk masyarakat, keadilan buat masyarakat itu terjaga, karena apabila core daripada sebuah bangsa yakni masyarakat itu runtuh, negara ini akan tinggal kenangan. Tanda-tanda yang nanti Anda akan lihat adalah ketika pertumbuhan ekonomi kita mulai melambat, kemudian dari global terjadi perlambatan ekonomi, kemudian rupiah kita melemah, inflasi kita mulai naik, dan disinilah semuanya akan terjadi. Bersiaplah belajar untuk menguasai ilmu baru dan mendapatkan source of income yang lainnya. Gua akan undang lu webinar untuk ngobrol-ngobrol tentang bagaimana nasib Indonesia 2 tahun ke depan dan apa solusinya ketika lu pingin belajar mendapatkan income di financial market. Gua akan kasih jalannya. Silakan baca komen di video ini untuk petunjuk yang lebih lanjut. Prinsipnya, video ini mengingatkan kita bahwa kondisi dalam 2-4 tahun ke depan akan lebih sulit bahkan daripada pada saat COVID-19. Mudah-mudahan kamu bisa survive, dan silakan komen di bawah tentang kondisi yang sulit yang mungkin kalian sudah alami saat ini. Sukses selalu dan sampai ketemu di mata rakyat yang lainnya.